Siapa? Ika sama Ajis, Bu. Kemana katanya? Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Amin. Oke, absen dulu ya. Dea Herliani, hadir Bu. Dera Ipan Masari, Hadir, Bu. Lilis, hadir Bu. Oke, sudah siap ya memulai pembelajaran ini? Siap, Bu. Oke. Ibu pagi ini akan menyampaikan materi tentang teks berita. Sebelumnya ada yang tahu teks berita itu apa? Enggak, Bu. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, teks berita itu laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian aktual yang disampaikan secara faktual dan objektif kepada khalayak. Nah, tujuan berita juga ya menyampaikan informasi aktual dan penting kepada masyarakat. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks berita. Ada apa aja sih ciri-ciri teks berita? Yaitu yang pertama ada faktual. Faktual yaitu berdasarkan kenyataan atau peristiwa nyata, bukan berita yang hoax, bukan berita yang ngada-ngada. Jadi harus yang benar-benar nyata gitu. Ya, yang kedua ada aktual, peristiwa terbaru atau terkini. Bukan berita yang sudah lama, sudah tahun lalu, bukan ya. Jadi harus yang terkini, yang harus yang sekarang gitu. Nah, yang ketiga ada objektif, yaitu tanpa opini pribadi, harus benar-benar objektif. Ya, selanjutnya ada bahasa lugas dan baku. Jadi di dalam penulisan teks berita itu bahasanya harus lugas dan baku. Dan yang kelima, yang terakhir, mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama itu what itu apa yang terjadi. Yang kedua, siapa yang terlibat. Dan yang ketiga, when, kapan peristiwa terjadi. Selanjutnya ada wahir, di mana peristiwa terjadi. Dan hai, mengapa peristiwa terjadi. How, bagaimana peristiwa terjadi. Nah, itu ya yang dimaksud dengan unsur 5W plus 1H. Misalnya, apa yang terjadi? Banjir di Kabupaten Majalengka, misalnya di situ ya. Iya, Bu. Terus siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi korban banjir tersebut? Misalnya seorang lansia berumur 80 tahun dan balita tewas tenggelam 10 orang. Selanjutnya, kapan peristiwa terjadi? Sekitar pukul 10 malam. Nah, gitu. Terus di mana? Di mana peristiwa terjadi? Di Kabupaten Majalengka. Ya. Iya, Bu. Terus mengapa peristiwa terjadi? Mengapa sih banjir itu bisa terjadi? Jadi karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan misalnya, sehingga arus sungai tertutup dan banjir pun ke rumah warga. Dan yang terakhir ada bagaimana peristiwa terjadi. Ya, sama seperti tadi ya, yang mengapa peristiwa terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke bagian struktur teks berita. Nah, di struktur teks berita ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber. Orientasi itu apa sih? Coba Delali bacakan apa sih yang dimaksud orientasi? Orientasi berita bagian awal yang menyebutkan hal paling penting dari berita, Bu. Oke, yang kedua ada peristiwa. Coba Lilis bacakan apa sih peristiwa? Peristiwa yaitu penjabaran runtutan kejadian atau fakta utama dulu. Ya. Dan yang ketiga ada sumber. Dea, coba bacakan Dea sumber. Ya, itu sumber informasi, yaitu keterangan dari narasumber atau pihak yang mengetahui kejadian. Ya, betul. Jadi ingat-ingat ya,
ketiga, keterangan waktu. Misalnya pagi hari, kemarin, pukul 10 WIB, nah seperti itu. Dan yang keempat ada kalimat langsung dan tidak langsung. Baik. Nah, di sini ada contoh teks berita, yaitu judulnya Banjir Rendam Pemukiman Warga di Desa Sukamaju. Nah, di sini ada teras berita atau link, bisa disebut link. Nah, itu hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon sejak semalam mengakibatkan banjir di beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Sukamaju. Ketinggian air bervariasi mencapai 1 meter di beberapa titik membuat aktivitas warga terganggu. Selanjutnya ada tubuh berita. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Banjir mulai mendalam permukiman warga Desa Sukamaju sekitar pukul 3 dini hari. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai meluap dan air masuk ke rumah warga. Berdasarkan data kantor desa, sedikitnya 200 kepala keluarga terdampak banjir. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan rumah saudara yang tidak terendam. Next, yang terakhir nih ada ekor berita. Ekor berita itu misalnya di dalam kalimat pihak BPBD menghimbau warga untuk tetap waspada